Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, sebelum mulai, apakah kalian sudah berdoa? Bagus. Ya. Kemudian jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, selalu mencuci tangan, dan menjauhi sesuatu kerumunan orang banyak. Nah anak-anak, apakah kalian sudah mengecas HP-nya semua? Sudah? Bagus. Ya. Nah, mengecas HP-nya memakai apa? Ya, pakai listrik. Iya, bagus. Nah, benda apa saja yang dapat menggunakan tenaga listrik? Ya, kulkas, televisi, ya bagus, kipas angin, dan banyak lain. Nah anak-anak, begitu pentingnya listrik bagi kehidupan kita. Hari ini kita akan pelajari tema 3, subtema 1 dengan materi rangkaian listrik. Sebelum Bapak menyampaikan materi ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah kalian menyaksikan video pelajaran, kalian dapat merakit rangkaian paralel dengan membuat lampu lalu lintas otomatis. Pada era globalisasi sekarang ini, listrik menjadi peranan yang sangat penting. Listrik membantu manusia menjalankan aktivitas sehari-hari seperti menyetrika, memasak, mencuci, atau menghidupkan alat elektronik seperti radio, televisi, komputer, HP, dan lain-lain. Nah anak-anak, listrik ini akan mengalir jika ada pada rangkaian tertutup. Nah, rangkaian listrik yang sederhana dapat juga disusun secara seri dan paralel. Nah, anak, rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara berurutan tanpa bercabang. Ciri-cirinya, pertama, harus mengalir tanpa cabang. Yang kedua, jika salah satu lampu dipadamkan, maka lampu yang lain ikut padam. Yang ketiga, cahayanya tentu lebih redup. Contohnya, lampu senter. Kemudian rangkaian paralel adalah rangkaian listrik disusun secara sejajar dan bercabang, lebih dari satu jalur. Ciri-cirinya, ya, yang pertama harusnya mengalir lebih dari satu cabang. Kemudian, jika salah satu lampu dipadamkan, maka yang lain masih tetap menyala dan cahayanya lebih terang. Contohnya rangkaian listrik di rumah kita ataupun pada lampu lalu lintas. Nah anak-anak, setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan di rumah dapat membuat lalu lintas yang otomatis secara berkelompok. Sebelumnya, Bapak akan perkenalkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat lampu lalu lintas otomatis. Yang pertama adalah solder. Kemudian yang kedua adalah ini adalah lem tembak. Kemudian ada lagi namanya papan PCB. Nah, ini adalah timah solder. Kemudian kita bisa untuk alas boxnya nanti dari plastik seperti ini. Kemudian bisa juga membuat boxnya dari botol, ataupun nanti tiangnya bisa menggunakan sebatang peralon yang lebih kecil. Kemudian ada lagi untuk buat tempat lampunya, bisa kita juga menggunakan sepotong peralon yang berukuran sedang. Nah, terakhir ada lagi juga yaitu cat pilok, kemudian juga amplas. Nah anak-anak, bahan selanjutnya yang Bapak akan kenalkan yaitu ini 3 buah lampu LED yang berwarna hijau, kuning, dan merah. Kemudian ini lampu LED
Kemudian selanjutnya ini adalah transistor BC57. Kita gunakan ada 3 buah nantinya. Kemudian ini adalah resistor, ya. Kita gunakan resistor yang K100, K33, kemudian 1K. Kemudian ada lagi ini namanya elko. Kita juga gunakan 3 buah juga elko-nya. Kemudian juga kita siapkan 1 buah saklar on off. Kemudian kabel. Selanjutnya yang terakhir adalah baterai 9 volt dengan kancing baterainya. Baik anak-anak sekalian, setelah Bapak kenalkan tadi alat dan bahan, sekarang tahap selanjutnya adalah Bapak akan mendemonstrasikan cara membuat atau merakit lampu lalu lintas secara otomatis. Nah, di atas meja ini sudah tersedia alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat lampu lalu lintas. Tahap pertama adalah yaitu kita membuat boxnya dulu. Ini ada sebatang peralon, ya. Kita buat lubangi dulu dengan bisa menggunakan solder atau juga bisa menggunakan bor. Kita buat 3 buah lubang untuk menempatkan lampu indikatornya, lampu LED-nya di sini. Nah, perhatikan, kita buat dulu. Nah, anak-anak, sekarang Bapak lubangi. Kita buat 3 buah lubang. Nah, peralonnya sudah jadi. Nah, ini perhatikan untuk menempatkan lampu indikatornya nanti. Selanjutnya kita ambil sepotong peralon yang agak kecil untuk sebagai tiangnya. Kita masukkan ke dalam lubang peralon yang sudah buat kita lubang tadi. Kemudian dengan catatan kita tambah busa di sini agar kita dapat supaya tiangnya tidak bergerak. Seperti ini sudah kita masukkan. Kemudian kita ambil lagi untuk alasnya, ya, atau tutup teko atau apa sejenisnya. Ya, kita masukkan seperti ini. Nah, anak-anak, sudah jadi. Kemudian kita kuatkan dengan lem tembak, ya. Kita kuatkan dengan lem tembak supaya lebih kuat. Setelah kuat, kemudian yang terakhir untuk boxnya kita warnai dengan cat pilok. Baik anak-anak sekalian, tahap selanjutnya Bapak akan mendemonstrasikan cara merakit komponen untuk membuat lampu lalu lintas. Komponennya terdiri dari resistor, elko, kemudian lampu LED-nya, lampu indikator, kemudian ditambah transistor, kemudian terakhir adalah kita pasang saklar. Nah, anak-anak sekalian, cara merakitnya, pertama kita ambil papan PCB, kemudian kita pasang komponen yang sesuai dengan skema yang sudah ada. Setelah itu, kita solder komponen itu dengan menggunakan solder, dengan menggunakan timah solder. Nah, cara penggunaannya seperti ini. Kita rakit satu persatu komponennya. Nah, anak-anak, setelah Bapak perkenalkan alat dan bahan, kemudian cara merakit lampu lintas. Nah, sekarang tibanya Bapak ingin tahu hasil pembelajaran pada hari ini. Ya, tolong dicatat. Yang pertama, apa ciri-ciri rangkaian paralel? Kemudian apakah ciri-ciri rangkaian seri?
tentukan dari perbedaan kedua rangkaian tersebut. Nah, selanjutnya, ini adalah tugas proyek untuk kalian semua, yaitu diharapkan kalian masing-masing kelompok itu membuat sebuah lampu lalu lintas, ya. Mengerjakannya adalah di rumah masing-masing. Satu kelompok terdiri dari 7 orang. Nah, kalian satu kelompok sudah menyiapkan alat, bahan, dan cara menggunakannya. Nah, hasilnya Bapak akan tunggu pada minggu depan. Baik, demikian yang Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar dan bisa membuat lampu lalu lintas secara otomatis ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mereka sedang membuat untuk box tempat lalu lintas. Kemudian yang ini sedang ingin merakit komponen. Setelah itu nantinya akan dijadikan satu menjadi lampu lalu lintas. Oke, berhasil ya. Tunjukkan di video. Tunjukkan, Fahri. Dan hasilnya tunjukkan. Ya. Presentasi. Kelompok 1 membuat lampu lalu lintas. 1. Siapkan bahan seperti paralon besar dan kecil serta tutup teko plastik. 2. Siapkan alat dan bahan komponen listrik seperti lampu LED, transistor, elko atau kapasitor, papan rangkai, cat pilot, resistor, saklar, push on, solder, kabel. Buatlah tempat lampu lalu lintas sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Rangkai semua komponen pada PCB dengan solder. Pasang rangkaian yang sudah jadi pada tempat lampu lalu lintas yang sudah jadi. Lampu lalu lintas siap digunakan. Kesimpulan. 1. Lampu lalu lintas menggunakan rangkaian listrik paralel. 2. Ciri-ciri rangkaian listrik paralel. A. Rangkaian listrik disusun secara sejajar. B. Arus mengalir lebih dari satu cabang. C. Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain masih tetap nyala. D. Cahaya lebih terang. Ya, kita lihat, saksikan, ini kelompok 2 sedang merakit komponen lalu lintasnya. Nah, kemudian ini yang lainnya menyiapkan tempat lampu lalu lintasnya. Ya. Ini siswa kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021 belajar di rumah membuat suatu karya lampu lalu lintas otomatis dari kelompok 2. Semangat ya anak-anak. Merah, zombie.
Ini hasil rangkaian kelompok 2 berhasil, udah menyala merahnya. Kita lihat apakah kuning ini tidak berfungsi. Iya, hidup kuningnya. Ini nyala. Kuning langsung hijau. Ya, berhasil. Berhasil dak? Ya, oke. Yes. Kelompok 2. Kelompok 2. Hasil karya kelompok 2 membuat lampu lalu lintas. 1. Siapkan bahan seperti palaron besar dan kecil serta tutup teko plastik. 2. Siapkan alat dan bahan komponen listrik seperti 1. Lampu LED, 2. Transistor, 3. elko atau kapasitor, 4. Papan rangkaian FCB, 5. cat pilot, 6. resistor, 7. saklar, 8. push on, 9. solder, 10. kabel. 3. Membuat tepat lampu lalu lintas sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. 4. Rangkai semua komponen pada FCB dengan solder. 5. Pasang rangkaian yang sudah jadi pada tempat lampu lalu lintas yang sudah jadi. 6. Lampu lalu lintas siap digunakan. Kesimpulan: 1. Lampu lalu lintas menggunakan rangkaian listrik paralel. 2. Ciri-ciri rangkaian listrik paralel. 1. Rangkaian listrik disusun secara sejajar. B. Harus mengalir lebih dari satu cabang. C. Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain masih tetap menyala. D. Cahaya lebih terang. Kelompok 2. Adalah kelompok 3 sedang merakit rangkaian membuat lampu lalu lintas otomatis. Kelompok 3, Adi dan kawan-kawan. Kemudian ini bagian Putri sedang membuat tempat lampu lalu lintasnya. Ini Najwa dengan kawan-kawannya. Kerjanya ini di rumah siswa. Ya. Dengar dulu. Oke, rangkaian lampu otomatisnya sudah jadi. Kelompok 3 berhasil membuat rangkaian listrik secara otomatis, ya. Ya. Oke, semangat. Kami akan presentasikan hasil kelompok 3 membuat lampu lalu lintas otomatis. 1. Siapkan bahan seperti paralon besar dan kecil serta tutup teko plastik. 2. Siapkan alat dan bahan komponen listrik seperti lampu LED, transistor, elok atau kapasitor, papan rangkaian FCB, cat pilot, resistor, saklar, push on, solder, kabel. 3. Buat tempat lalu lintas sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. 4. Rangkai semua komponen pada FCB dengan solder. 5. Pasang rangkaian yang sudah jadi pada tempat lalu lintas yang sudah jadi. 6. Lalu lintas siap digunakan. Kesimpulan: 1. Lampu lalu
lalu lintas menggunakan rangkaian listrik paralel. 2. Ciri-ciri rangkai listrik paralel. A. Rangkai listrik disusun secara sejajar. B. Arus mengalir dengan dari satu cabang. C. Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain masih tetap nyala. D. Cahaya lebih terang. Kelompok 3 bisa? Yes, yes, yes! Baik anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali. Pertama-tama Bapak mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas karya yang telah kalian buat dalam membuat lampu lalu lintas secara otomatis secara berkelompok. Nah anak, ini adalah hasil karya kelompok 1, ya bagus sekali. Kemudian yang kedua adalah ini kelompok 2, membuat dari mangkok dengan peralon, potongan peralon. Kemudian hasil karya kelompok 3 dengan mangkok dan menggunakan botol bekas. Ini menyatakan menandakan kalian mampu berkreativitas, mengembangkan kreativitas kalian. Nah anak-anak, di masa pandemi ini tidak harus kita belajar di rumah, berdiam diri. Tidak hanya membaca buku, ya, tidak hanya mengerjakan PR, tapi kalian mampu berkreasi seperti ini. Ini yang kita harapkan. Jangan masa pandemi menjadi suatu halangan kita untuk berkarya. Anak-anak sekalian, Bapak harapkan kalian bisa mengembangkan kreativitas ini di masa yang akan datang. Semangat ya anak-anak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.